Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tatiana Muntami dengan NPM 140610230075. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang analisis spasial pada kemiskinan di Provinsi Indonesia tahun 2020 hingga 2024. Untuk latar belakangnya sendiri, kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan di Indonesia. Meskipun berbagai program penanggulangan telah dijalankan, permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk miskin, tetapi juga ketimpangan antar wilayah yang masih cukup tinggi. Penelitian ini memiliki urgensi yang kuat karena sejalannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya SDGs tujuan 1 yaitu tanpa kemiskinan, dan tujuan 10 yaitu mengurangi ketimpangan. Pencapaian target SDGs ini menuntut kebijakan yang tidak bersifat umum, tetapi berbasis wilayah dan kondisi lokal. Pendekatan spasial menjadi penting karena kemiskinan tidak tersebar secara acak, melainkan terbentuk pola geografis yang tertentu. Tanpa analisis spasial, perbedaan kondisi antar provinsi, terutama antar wilayah barat dan timur Indonesia, berisiko tidak teridentifikasi secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memetakan dan menganalisis sebaran spasial kemiskinan antar provinsi di Indonesia pada periode 2020 hingga 2024 sebagai dasar penyediaan informasi yang lebih akurat dalam mendukung perencanaan pembangunan percepatan pencapaian SDGs. Selanjutnya untuk tujuan penelitiannya, yang pertama yaitu mengidentifikasi pola dan sebaran spasial kemiskinan di Provinsi Indonesia pada periode 2020 hingga 2024. Yang kedua, menganalisis adanya autokorelasi spasial kemiskinan. Yang ketiga, menganalisis indeks pembangunan manusia, rata-rata lama sekolah, dan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak terhadap tingkat kemiskinan. Yang keempat, menentukan model terbaik dan menganalisis kemiskinan melalui perbandingan model, yaitu OLS, SAR, SEM, dan juga SDM. Dan yang kelima, memodelkan pola spasial kemiskinan menggunakan metode interpolasi untuk menggambarkan variasi kemiskinan secara kontinu antar wilayah. Dan selanjutnya, untuk manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian kemiskinan berbasis spasial dan juga dapat digunakan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai penggunaan berbagai metode spasial mulai dari uji autokorelasi, pemodelan regresi spasial hingga pemodelan interpolasi dalam analisis kemiskinan. Selanjutnya, untuk data dan sumber data yang digunakan, untuk datanya ini menggunakan data sekunder yang terbentuk dengan data panel spasial yang mencakup 34 hingga 38 provinsi di Indonesia selama periode 2020 hingga 2024. Data yang digunakan juga bersumber dari lembaga resmi pemerintah yaitu BPS, Badan Pusat Statistik, yaitu data kemiskinan, indeks pembangunan manusia, rata-rata lama sekolah, dan juga persentase rumah tangga dengan akses air minum yang layak. Untuk pertama-tama dilakukan eksplorasi data dan juga visualisasinya. Dari hasil statistika deskriptif didapatkan yaitu persentase penduduk miskin memiliki rata-rata sebesar 10,674 dengan median 10,365, menunjukkan distribusi yang relatif simetris dengan variasi yang cukup besar dari 3,78 hingga 26,64. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas wilayah telah memiliki akses air minum yang cukup baik meskipun masih terdapat kesenjangan antar wilayahnya. Selanjutnya, berikut kami tampilkan peta persebaran penduduk miskin menunjukkan adanya ketimpangan spasial yang cukup jelas antar wilayah di Indonesia, di mana provinsi dengan persentase penduduk miskin rendah cenderung terkonsentrasi di bagian wilayah barat, sementara untuk kategori menengah tersebar di berbagai provinsi lainnya. Dengan persentase penduduk miskin yang tinggi hingga sangat tinggi tampak lebih dominan di kawasan Indonesia bagian timur, khususnya Papua dan sekitarnya, yang ditunjukkan dengan warna yang lebih gelap. Pola ini mengindikasi bahwa masalah kemiskinan masih lebih berat di wilayah timur Indonesia, mencerminkan perbedaan tingkat pembangunan akses dasar layanan dan kondisi sosial ekonomi antar provinsi. Selanjutnya, yang pertama dilakukan uji untuk Morans I, didapatkan hasil yaitu menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki autokorelasi spasial positif yang signifikan, yang ditandai oleh dengan nilai Morans I-nya lebih besar dari 0, serta p-value mendekati 0. Nah, hal ini juga menegaskan bahwa keempat variabel ini tidak tersebar secara acak, melainkan membentuk pola spasial yang saling berkelompok. Selanjutnya, untuk hasil uji dari garis C didapatkan hasil C kurang dari 1, sehingga dapat disimpulkan seluruh variabel menunjukkan autokorelasi spasial positif yang signifikan secara statistik dan menegaskan bahwa kondisi sosial dan kesejahteraan di Indonesia bersifat klaster secara geografis, bukan tersebar secara acak. Selanjutnya, untuk hasil uji dari Gettys-Ord menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki pola pengelompokan spasial yang signifikan, ditunjukkan oleh nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini juga menegaskan bahwa keempat variabel tidak tersebar secara acak, melainkan membentuk pola hotspot dan juga cold spot dengan jelas secara global antar provinsi. Selanjutnya terdapat peta hasil dari LISA, yaitu dapat disimpulkan untuk variabel penduduk miskin menunjukkan adanya pola autokorelasi spasial lokal yang jelas antar provinsi di Indonesia. Wilayah dengan kategori high-high terdapat di kawasan Indonesia bagian timur, dan untuk kategori low-low ditemukan di Indonesia bagian barat. Selain itu, untuk keberadaan wilayah high-low dan low-high sebagai outlier mencerminkan adanya provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan berbeda dibandingkan wilayah sekitarnya, sehingga mengindikasi ketimpangan sosial dalam distribusi kemiskinan antar provinsi. Selanjutnya dari kami melakukan permodelan, yaitu dengan menggunakan OLS, SEM, SAR, dan juga SDM.
Sehingga dapat disimpulkan model SDM ini merupakan model terbaik yang nantinya model SDM ini dapat menangkap pola kemiskinan antar provinsi dibandingkan model non-spasial lainnya yang lebih sederhana. Selanjutnya dari kami melakukan peta hasil interpolasi nearest neighbor atau NN dan menunjukkan adanya pola tingkat kemiskinan yang bersifat diskrit dengan perubahan nilai yang tajam antar wilayah. Nah, perbedaan warna yang kontras ini dan juga batas yang tegas mencerminkan bahwa setiap daerah merepresentasikan nilai kemiskinan dari titik pengamatan terdekat tanpa proses perataan. Yang kedua, dari kami melakukan peta hasil interpolasi TIN linear menunjukkan adanya gradasi spasial yang jelas antar wilayah, di mana nilai kemiskinan rendah ditandai dengan warna gelap biru tua, dan nilai yang lebih tinggi ditunjukkan dengan warna terang hingga kekuningan. Pola ini menggambarkan perubahan tingkat kemiskinan yang berlangsung secara bertahap. Nah, sehingga nilai dari variasi yang sangat dipengaruhi oleh kedekatan dan distribusi titik observasi. Yang ketiga, terdapat hasil interpolasi IDW dengan P1 dan P2 menunjukkan pola spasial yang relatif serupa, yaitu adanya konsentrasi tingkat kemiskinan yang lebih tinggi di wilayah bagian timur, sementara di wilayah barat didominasi dengan nilai yang rendah. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa peningkatan nilai parameter P pada metode IDW menghasilkan peta yang lebih sensitif terhadap kondisi lokal. Selanjutnya yang keempat, terdapat peta yaitu TSA kuadratik yang menunjukkan pola peningkatan tingkat kemiskinan yang sistematis dan terstruktur dari sisi kiri ke sisi kanan wilayah kajian. Nah, nilai kemiskinan ini yang rendah ditunjukkan oleh warna biru tua dan kemungkinan meningkat secara konsisten menuju warna ungu hingga kuning yang merepresentasikan tingkat kemiskinan yang tinggi. Yang kelima, terdapat peta hasil interpolasi TPS menunjukkan bahwa adanya gradasi tingkat kemiskinan yang meningkat secara bertahap dari sisi kiri ke kanan wilayah, sehingga pola transisi yang halus ini mengindikasikan bahwa variasi kemiskinan bersifat kontinu dan tidak menunjukkan perubahan yang ekstrim secara tiba-tiba antar wilayah, sehingga TPS mampu menangkap kecenderungan spasial kemiskinan secara gradual dan menyeluruh. Baik, untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan yaitu model terbaik merupakan model SDM atau Spatial Durbin Model, dan juga analisis spasial berhasil menunjukkan polanya kemiskinan antar provinsi, yaitu terdapat perbedaan spasial yang jelas antar provinsi Indonesia antara bagian barat dan juga bagian timur. Nah, hasil ini dapat didukung untuk membuat kebijakan yang lebih efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Oke, selanjutnya di sini saya akan mendemokan hasil dashboard yang sudah saya buat, yaitu Spatial Analysis Dashboard. Oke, pertama-tama di sini kita bisa memasukkan untuk CSV filenya. Dan selanjutnya kita bisa memasukkan untuk shapefile RDS-nya. Setelah terupload, di sini dapat dilihat untuk total observasi yang saya lakukan yaitu sebanyak 174 observasi, dan untuk provinsinya sebanyak 38, untuk data panelnya yaitu dari range 2020 hingga 2024, dan untuk model yang saya gunakan sebanyak 4 model. Sini kita langsung build all modelnya. Oke, di sini didapatkan untuk IC terendahnya yaitu dari model SDM. Selanjutnya saya di sini beralih ke prediction plot, yaitu dari SDM model ini diprediksi dan versus aktualnya, di mana SDM ini merupakan model terbaiknya. Dan untuk SDM ini di prediction plot ini untuk RMSE-nya sebesar 2,53, untuk MAE-nya sebesar 2,07, dan untuk R kuadratnya sebesar 0,675 atau 67,5%. Di sini dapat dilihat untuk plotnya, yang garis biru merupakan actualnya dari data yang saya gunakan, dan untuk garis yang berwarna merah putus-putus ini merupakan prediction dari SDM-nya sendiri. Selanjutnya di sini juga saya terdapat spatial mapping-nya sendiri. Di sini kita bisa memilih untuk semua variabel yang kita gunakan. Yang pertama di sini ada spatial distribution dari kemiskinan. Untuk jika di kursornya digerakkan kepada petanya sendiri, di sini dapat dilihat untuk persentase dari spatial distributionnya, khususnya pada variabel kemiskinan. Di sini bisa dilihat di sini untuk bagian Papua memang cukup tinggi dibandingkan bagian barat gitu ya. Selanjutnya untuk variabel IPM, kayak di sini dapat dilihat ya. Di sini justru yang paling tingginya sendiri terdapat di Kalimantan Timur. Untuk bagian Papuanya bisa dibilang lebih ke menengah gitu. Selanjutnya untuk rata-rata lama sekolah di sini dapat dilihat bahwa persentase paling tingginya paling banyak di Kalimantan Timur juga, sama seperti IPM tadi, di Maluku dan juga Papua Barat, serta di daerah Sumatera bagian atas. Seperti itu. Untuk di bagian Papuanya sendiri bisa dibilang cukup rendah, yaitu sekitar 8%-an. Sehingga memang di bagian wilayah timur seperti Papua, seperti yang kita tahu juga masih banyak
sekolah yang bisa dibilang kurang gitu untuk belajarnya gitu di daerah wilayah Papua. Nah, selanjutnya untuk akses minum layaknya sendiri dapat dilihat kalau misalnya di Pulau Jawa memiliki akses minum layak yang sangat tinggi, yaitu sekitar 90%-an, dan untuk di wilayah Papua sangat rendah, yaitu di sekitar 70%-an. Selanjutnya di sini juga terdapat Global Correlation Matrix. Di sini juga kalau diarahkan kursornya ke matriksnya sendiri, di sini dapat dilihat misalkan pada di minus 0,349 ini dapat dilihat untuk X-nya kemiskinan dan Y-nya rata-rata lama sekolah seperti itu. Dan untuk local correlation-nya di sini yaitu terdapat IPM dan juga kemiskinan. Ya, bisa dilihat di sini jika diarahkan kursornya juga terdapat ini tuh titik di provinsi mana dan IPM dan kemiskinannya tuh juga berapa besarnya. Selanjutnya di sini juga terdapat di bagian interpolation model. Di sini kita bisa memilih, bisa di generator terlebih dahulu dan didapatkan sebagai berikut untuk nearest modelnya, nearest neighbor modelnya. Selanjutnya untuk tin-nya sebagai berikut. Selanjutnya ini untuk IDW. Bisa dilihat ya, emang sebagian besar di wilayah barat dan juga timur itu memang sangat signifikan seperti itu. Ya, di sini juga sama untuk IDW P2-nya. Selanjutnya untuk trend surface-nya. Dan ini yang terakhir untuk thin plate splints-nya. Selanjutnya terdapat di sini untuk trend over time-nya sendiri, yaitu dapat dilihat untuk persentase di sini terdapat dari 2020 hingga 2024 dan memang untuk range sendiri di 2024 agak sedikit naik gitu dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini juga terdapat data overview-nya, yaitu dataset yang saya gunakan. Di sini terdapat provinsi, tahun, kemiskinan, IPM, rata-rata lama sekolah, dan juga akses minum yang layak. Di sini juga bisa di-download untuk datasetnya sendiri. Oke, dan terakhir di sini untuk about-nya sendiri, di sini dapat dijelaskan yaitu compare antara OLS, SAR, SEM, dan juga SDM, serta untuk model interpolasi lainnya. Sebagai penutup, penelitian ini juga mencerminkan peran pentingnya keilmuan statistika, khususnya statistika spasial, dalam menjawab permasalahan pembangunan kompleks dan multidimensi. Nah, di sini untuk program studi statistika Universitas Prajajaran secara konsisten membekali mahasiswanya dengan kemampuan analisis data yang kuat, pemodelan statistik, serta pemanfaatan teknologi komputasi modern untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Khususnya pada mata kuliah yang saya ambil ini yaitu spasial. Di sini juga dari kami diajarkan untuk menganalisis secara spasial, khususnya yang telah tadi saya demokan. Terdapat dashboard juga untuk interpolasi, untuk uji korelasi spasial, untuk model-model spasialnya juga di sini kami diajarkan, sehingga nantinya dengan pendekatan yang lebih aplikatif dan relevan terhadap isu nasional atau global. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.